klarifikasi di Polda Metro Jaya, ya, dan gelar perkara khusus jam 10 hari Rabu, ya, di Bareskrim, ya. Itu yang rencana kita minggu ini, ya. Jadi teman-teman yang berada di Jabodetabek, ayo silahkan datang untuk kita kawal, ya. Kita akan bahas satu-satu dulu. Ini surat undangan saya, ya. Ini, kelihatan nggak sih? Nah, ini dia. Silau, ya, saya bacakan aja. Polri Daerah Metropolitan Jakarta Raya, ya. Polda Daerah Metropolitan Jakarta Raya, Direktorat Reserse Kriminal Umum, Jalan Jenderal Sudirman 55 Jakarta 12190. Nomor, ya, ini untuk undangan klarifikasi. Terus nomor bla 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 2025 Ditreskrimum klasifikasi biasa hal undangan klarifikasi. Ini juga bingung kita, ya. Mereka yang melaporkan atas pasal-pasal penghasutan, ya, terkait dengan SARA dan segala macam, tapi kita yang disibukkan untuk mengklarifikasi. Harusnya kan yang melaporkan itu tuh menyediakan bukti, ya, bukan kita yang dilaporkan untuk klarifikasi terus nanti dicari-cari kesalahan kita seolah-olah itu nanti menghasut. Kan harusnya mereka yang melaporkan, mereka yang sibuk untuk mencari bukti. Jangan kami diminta klarifikasi terus menyediakan bukti untuk para pelapor, ya. Inilah hukum di Indonesia ini, ya. Ketika kita membongkar rekayasa ijazah palsu dari Joko Widodo yang sekarang sudah terkuak, ya, nama-nama, ya. Relasi antara Joko Widodo dengan Paiman Raharjo itu ada di Pasar Pramuka Pojok, ya, Pramuka Pojok, di mana Paiman Raharjo memiliki 2 kios, ya, yang setelah kami wawancarai, ya, ada beberapa saksi, terutama satu saksi yang kami wawancarai di Sentana TV, yang dia juga pemilik kios dan mengenal Paiman Raharjo dan merupakan orang situ, ya. Jadi bukan hanya pemilik kios dia, tetapi orang yang besar lahir dan besar di situ, ya. Jadi sangat memahami modus operandi dari kios-kios tersebut yang berperan, ya. Termasuk punya 2 kios punyanya Paiman Raharjo itu yang berperan sebagai calo untuk memalsukan dokumen, ya. Jadi missing link antara Paiman Raharjo yang kemudian diangkat menjadi komisaris BUMN PGN, ya, oleh Joko Widodo dan menjadi wakil menteri desa, ya. Paiman Raharjo itu menjadi wakil menteri desa di kabinet Joko Widodo. Nah, coba bayangkan kalau dia tidak ada balas budi, tidak ada balas jasa, ya, harusnya indikasi-indikasi itulah yang harusnya didalami oleh Polda Metro Jaya, tetapi mereka lebih sibuk untuk mengurusi masalah pencemaran nama baik, fitnah, ya. Padahal ijazah Joko Widodo belum dibuktikan di pengadilan bahwa itu asli atau palsu yang dia pegang. Tapi inilah kalau kita melawan rezim Mulyono, ya ini pasti konsekuensi yang harus kita hadapi. Konsekuensi serius, ya, dengan pasal-pasal penghasutan oleh para termul ini. Ya. Rujukan, inilah dia. Laporan polisi nomor LP garis miring B garis miring 978 2025 Polres Metro Jakarta Pusat, Polda Metro Jaya, tanggal 23 April 2025 atas nama pelapor Andi Kurniawan. Saya nggak tahu Andi Kurniawan ini siapa, ya. Apakah Pradi Bersatu atau apa itu, Pemuda Patriot atau yang lain, ya. Terus yang kedua, laporan polisi nomor LP garis miring B garis miring 2712 2025 Polda Metro Jaya, tanggal 25 April 2025 atas nama pelapor Kapriani, ya. Tadi Andi Kurniawan, sekarang Kapriani, ya. Berikutnya laporan polisi nomor LP garis miring B garis miring 1387 2025
Polres Metro Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya tanggal 25 April, jadi bersamaan ya, atas nama Lehumanan. Jadi tanggal 25 April, 26 ya, 26 April. Tadi atas nama Kapriani tanggal 25 ya. Terus atas nama Andi Kurniawan tanggal 23. Jadi hampir bersamaan mereka ini ya. Para termul-termul ini ya. Yang pro Jokowi ini tanggal 23 April laporan di Polres Jakarta Pusat atas nama Andi Kurniawan. Yang kedua tanggal 25 April di Polda Metro atas nama Kapriani, hampir bersama nih tanggal 25. Terus tanggal 26 April atas nama Lehumanan. Terus berikutnya juga laporan polisi nomor LP_B 845 Polres Metro Depok atas nama Karim Rahayaan tanggal 26 April 2025 ya, 26. Jadi pertama laporan polisi tanggal nanti saya simpulkan. Terus laporan polisi nomor LP_B_976 di Satreskrim Restro Ek Bekasi Kota 5 Mei 2025, nama pelapor Maret Samuel Seuken ya. Terus surat perintah penyelidikan nomor SP Lidik 3449 di Treskrimum Polda Metro Jaya tanggal 5 Juni 2025 ya. Jadi yang pertama tanggal 23 April atas nama Andi Kurniawan, terus yang kedua atas nama Kapriani tanggal 25 April 2025, terus atas nama Lehumanan tanggal 26 April 2025, terus Karim Rahayaan 26 April 2025, terus Maret Samuel Seuken tanggal 5 Mei 2025. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 laporan dari Termul ini. Padahal katanya penghasutan. Mereka tidak bisa menyediakan bukti material ya penyebab dari penghasutan tersebut, tapi tetap diproses ya oleh dalam surat perintah penyelidikan nomor SP ini oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Meskipun tidak ada bukti, ada kerusakan material, ada orang yang terhasut ya, dan mereka juga tidak ada di, nggak tahu mereka ada di pertemuan 15 April 2025 di UGM itu yang kami dituduh menghasut. Saya juga tidak tahu, tapi itulah ya. Kalau laporan-laporan ya yang mendukung Mulyono ya si Kudis itu, maka laporan tersebut cepat ditindaklanjuti oleh Polda Metro Jaya. Inilah cara-cara mereka membungkam ya, cara-cara mereka menghancurkan demokrasi. Ada pula itu yang dari Predi Bersatu ya, nggak tahu itu punya organisasi Predi milik Otto Hasibuan atau Predi Bersatu ini sempalan dari Predi, kita nggak tahu juga ya. Macam betul aja kau, ijazah Mulyono itu suruh keluarkan ya. Oke. Jadi begitu, dari ada 5 laporan tentang pasal-pasal ini, coba kita lihat, kita bacakan ya. Sehubungan dengan rujukan di atas, diberitahukan kepada saudara bahwa penyidik Subdit Kamnek ya, keamanan negara. Jadi seolah-olah kami mengganggu keamanan negara, jadi disidik atau diperiksa di keamanan negara ya, di Treskrimum Polda Metro Jaya sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan pidana dan atau mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau memengaruhi orang lain yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan atau menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan bohong, yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat, yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Bukti kerusuhannya apa? Kacau kayak ini. Bukti kerusuhannya apa, ada nggak di berita? Misalnya bukti kerusuhan yang kami sebabkan. Tapi tetap aja diproses ya, memang Polda ya. Atau menyebarkan ya, elektronik yang bermuatan bohong yang menimbulkan
kerusuhan di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 KUHP dan atau pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 28 ayat 3 junto pasal 45A ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Untuk proses tindak lanjut dari penanganan perkara tersebut diperlukan keterangan dari saudara selaku saksi, diminta kepada saudara untuk hadir menemui penyidik Ibtu Teguh Pribadi T. SH, ya, garis miring Brigadir Binsar BS Lumban Tobing pada ya bla 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 pukul 10 ruang unit 5 Subdit Kamnek Ditreskrim Mum Polda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman nomor 55 Jakarta Selatan, dengan membawa dokumen terkait serta dokumen pendukung lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut. Enak banget ya. Kok kami disuruh bawa dokumen, ya? Padahal seharusnya para pelapor itu yang sibuk untuk membuktikan apakah ada bukti kerusuhan, bukti penghasutan dari kami. Ya, ini enak sekali polisi ini ya. Kami yang dituduh, kami disuruh klarifikasi terus bawa bukti dokumen. Enak kali, nggak kerja lah kalian. Ya buktikan gitu loh, bukti kerusuhan itu, gitu loh. Biar diuji di pengadilan kalau ini mau dilanjut. Jangan kami capek-capek klarifikasi, ya suruh mereka yang melaporkan ini atas nama Andi Kurniawan, legal standingnya apa, mana bukti kerusuhannya, mana bukti penghasutannya. Andi Kurniawan, Lehumanan, entah siapa ini, Karim Rahayaan, Maret Samuel Sewuken, ya. Bingung kita, ya, kayak gini. Padahal yang kita gaji itu adalah ijazah Jokowi, tapi ini langsung penghasutan, dan itu cepat menjadi LP dan penyelidikan. Ya, padahal saya dumas 6 kali pun saya dumas, ya, melaporkan secara dumas, ya, tentang rekayasa manipulasi bukti digital oleh Tito Karnavian, Krisnamurti dan Muhammad Nual Azhar. Dumas presisinya itu 6 kali, cuma dibalas saja tidak berkadar pengawasan. Inilah Pak Prabowo ya, kita sangat menyesalkan ya cara-cara pembungkaman demokrasi oleh Parcok ini ya, oleh polisi ini yang ya, jadi nggak boleh lagi kami bersuara, nggak boleh lagi kami menganalisa, langsung dibilang menghasut. Ya apa rupanya pasal penghasutan kalau memang itu 11.000 triliun % palsu. Ya. Karena kalau secara digital kan itu sudah jelas ya, catatan digital. Lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu kan tidak tidak konsekuen secara waktu, ya. Termul, aduh, yuk, termulun. Tapi biarlah dia, nggak usah saya baca lagi ya. Komentar-komentar kalian terpaksa saya nggak baca, saya fokus dulu karena termul banyak kali, ya. Nah itulah pasal 160 tadi ya, pasal 160, terus pasal tentang penghasutan ya, 160, pasal 28 ayat 2, terus Undang-Undang ITE ya, pasal 45A ayat 3. Coba kita lihat dulu pasal 160, biar saya search dulu ya, pasal 160. Pasal 160 KUHP. Pasal 160. Mana ini? Nah ini pasal 160 KUHP ya. Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500, diancam penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Nah, jadi ada ataunya, kita nggak tahu secara hukum itu. Nah itu
Itu penjelasannya ya. Coba